من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Surah apa Ibu? Alam Nashrah atau surah Al-Insyirah. Surah yang memotivasi, bercerita tentang Rasulullah. Di mana alam nashrah laka sadrak, wahai Muhammad, bukankah Allah telah melapangkan dadamu wahai Muhammad. Di surah sebelumnya di surah Ad-Duha, itu kan surah Duha baru surah Alam Nashrah. Itu diceritakan di surah Ad-Duha bahwasanya ujian Nabi Muhammad sangatlah besar. Beliau adalah anak yatim, beliau dari keluarga yang miskin, tapi beliau bisa bangkit. Nah, di sini ayatnya, bukankah Allah sudah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Nah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Lihat, ujian Nabi Muhammad sangatlah besar, tapi balasan untuk Nabi Muhammad juga sangatlah besar. Apa itu? Wa rafa'na laka dzikrak. Allah angkat namanya Nabi Muhammad karena beliau yang paling besar ujiannya. Jadi semakin besar ujian yang kita dapatkan, maka akan semakin terangkat nama kita di sisi Allah. Kalau kita bisa tetap beriman selama kita diuji. Kalau kita tetap percaya Allah selama kita diuji. Kalau kita tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah, maka akan diangkat derajat kita sama Allah. Ya, jadi berjuang selama diuji. Wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Waduh, indah sekali dua ayat ini. Masya Allah sekali. Apa itu kata Allah? Setiap satu kesulitan ada dua kemudahan. Pernah dengar istilah the power of kepepet? Ada istilah begitu, the power of kepepet. Ketika kita kepepet itu muncul semua ide-ide tuh. Ide-ide cemerlang keluar ya Bu ya. Wah, lagi masak gitu udah. Wah, nggak ada bumbu yang ini. Tiba-tiba ada idenya muncul yang baru lagi. Nah, the power of kepepet. Ya, makanya Allah katakan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ketika ada kesulitan satu, Allah sisipkan dua jalan keluar situ. Ada jalan kiri dan jalan kanan. Nah, ada dua kemudahan yang disediakan Allah. Jangan berputus asa ketika Allah menguji kita dengan sesuatu yang berat. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Nah, dua ayat terakhir ini Masya Allah lagi. Apalagi kata Allah, ketika sudah kerjakan satu hal, jangan berhenti di situ. Cari yang baru lagi. Ayo kejar duniamu, kejar juga akhiratmu. Cari hal yang baru lagi. Apa itu? Fa idza faragta fansab. Selesai satu urusan, kerjakan yang lain lagi. Dan surah ini diakhiri dengan wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah lah kita kembalikan segala urusan. Shadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam. Berarti kita Sama-sama. manusia biasa nggak boleh ya Gak boleh menyerah. putus asa, terus usaha ya. Baiklah jemaah, kembali lagi di Islam Itu Indah bersama Vios Tindas. Temanya pagi hari ini sekali lagi adalah usaha terus. Usaha terus. Pantang Jangan menyerah. pantang menyerah. Ya, kita coba tanya sama Faivi nih. Faivi, mau nanya-nanya boleh ya? Boleh. Temanya usaha terus. Kalau Faivi termasuk orang yang pantang menyerah, berusaha terus, atau mudah menyerah justru? Saya itu ternyata pantang menyerah. Amin. Alhamdulillah. Kalau dipikir-pikir memang, oh iya memang gak gampang menyerah gitu. Iya, iya. Kadang-kadang iya. memang kita merasa jatuh paling bawah dan merasa terinjak. Tapi begitu sukses mencapainya dan begitu sudah dilewati, alhamdulillah Ih, ternyata makanya bisa puas saya banget gitu ya. Alhamdulillah luar biasa. Sekarang Masuk usahanya. Iya, Berapa kali gagal baru bisa sampai sekarang? iya.
gagal itu bolak-balik ya Ustadz, sampai jatuh bangun, banyak banget kerikil-kerikil. Banyak juga usaha saya ini usaha dibilang halal gitu ya. Amin. Amin. Tapi banyak juga rintangannya, misalnya ada orang yang coba untuk menjatuhkan gitu, menjelekkan namanya. ya. Tapi ada juga misalnya karyawannya yang mungkin tidak jujur gitu. Jadi banyak sekali. Halangannya, hambatannya banyak ya. Pada titik yang kadang-kadang merasa aduh capeknya, aduh pusingnya, saya pengen tinggalkan gitu rasanya. Tapi kalau diingat-ingat dari usaha akhirnya mencapai target artinya bisa mendirikan sebuah restoran, itu kepuasan tersendiri. Dan itu usaha yang tidak langsung jadi gitu aja, harus dengan usaha yang jadi usaha begitu keras pun panjang. nanti ada hasilnya yang memuaskan, luar biasa. Oke, nah berikutnya kita tanya lagi nih, mungkin sama jamaah di studio masih ada yang pengen bertanya? Ibu-ibu, coba sebelah kiri tadi, sebelah sini, sekarang ke kiri. Ibu yang pakai ciput warna biru tua, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Nama Ibu Khalifah dari Majelis Taklim Al-Hidayah, Kecamatan Babatoman, Kabupaten Bunyi Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Pertanyaan silakan Bu. Yang akan saya tanyakan, ada kata-kata yang berbunyi setelah kesulitan tentu ada kemudahan. Tapi ada tetangga saya yang selalu berbuat semau dia. Walaupun nggak boleh dikerjakan, dia tetap kerjakan. Saya beri nasihat, dia bilang biarin aja, yang penting saya dapatin itu. Nah, kalau begitu gimana Ustaz orang itu? Oke. Ustazah. Oke. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Nah Ustazah, jadi ini mungkin lebih ke usaha, orangnya nggak mau menyerah, pantang menyerah terus berusaha, tapi menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara. Terserah mau saya kok. Nah kira-kira ada dampaknya atau imbasnya nggak? Langsung yuk kita dengarkan tausiah dari Ustazah Oki. Silakan Ustazah. Baik, Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Apakah dampaknya bagi orang-orang yang menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan tujuannya? Udah nggak peduli lagi ini halal atau haram, ini boleh atau nggak boleh, terserah. Ini menzolimi orang atau enggak, terserah. Yang penting saya mendapatkan tujuan saya. Pernah Bu mengalami ada teman-teman yang seperti itu? Lihat, hati-hati. Memang hal ini sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW, akan ada suatu masa di mana umat-umat Rasulullah sudah tidak memperdulikan lagi yang halal dan haram untuk mencapai tujuan dalam hidupnya. Hati-hati, kita ini kalau sholat dalam surah Al-Fatihah selalu ada ayat yang bunyinya ihdinas syiratal mustaqim. Kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menunjukkan kita jalan yang lurus kan Bu. Kita ini manusia, tempatnya salah, tempatnya lupa, kadang memang berbelok-belok. Kadang belok sedikit, lurus lagi. Kadang belok sedikit, lurus lagi. Makanya sholat itu luar biasa ya, pembersih dosa-dosa kita. Kita berharap agar diluruskan jalannya oleh Allah dalam semua perkara yang kita inginkan di muka bumi ini. Jalannya lurus, jalannya baik-baik saja dengan cara yang halal saja. Tapi ternyata ada orang-orang yang mengambil cara-cara batil yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dampaknya bagi dirinya? Maka tidak akan mendatangkan keberkahan dalam hidupnya. Mungkin tujuannya tercapai, mungkin harta, kedudukan, pangkat yang dia inginkan tercapai, tapi tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Seseorang yang merasa bahwa aku harusnya berada dalam posisi pekerjaan itu, aku harusnya diterima dalam pekerjaan ini, diterima di universitas ini, lalu menzolimi hak orang lain dengan cara batil, apa yang terjadi? Dia dapatkan tujuan di dunia, tapi ternyata tidak mendapatkan keberkahan dalam apa yang ia jalankan. Kalau nggak berkah, dampaknya apa? Hati-hati, nggak berkah, khawatir nanti hidupnya menjadi tidak bahagia dalam segala sisi. Bahagianya semu dunia saja, tapi dalam hatinya mungkin ada perasaan hampa, mungkin ada perasaan kosong. Ada nih, sering terjadi pada akhirnya aku ingin melamar dia, suka sama dia, tapi orang ini nolak. Sehingga melakukan cara-cara yang dibenci oleh Allah dengan cara-cara
banyak orang Mistis. yang mistis misalnya ya. Dengan cara-cara mistis misalnya. Hal ini masih banyak terjadi di sebagian masyarakat kita. Memaksakan kehendak dengan cara apa? Menyekutukan Allah. Berkolaborasi dengan orang-orang dengan cara mistis misalnya. Nauzubillah min zalik. Lihat nggak ada keberkahan dalam hidup, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dampaknya apa? Hati-hati akan bisa menzolimi orang lain. Memang rezeki tidak pernah tertukar, tapi kita mendapatkan rezeki dengan cara yang baik. Menzolimi orang lain, apa akibatnya? Kalau orang itu tidak ridho, ingat hati-hati Bu, doa orang yang dizolimi mustajab. Langsung didengar oleh Allah. Nanti di hari akhir dia akan mengadu pada Allah, ya Allah aku ini orang yang dizolimi, dia telah menzolimiku. Apa yang terjadi ketika kita dizolimi oleh orang? Ketika orang lain menzolimi kita, lihat menjadi orang-orang yang bangkrut. Bangkrut apa? Di hari akhir nanti orang-orang yang menzolimi kita, maka pahala-pahalanya dia tertransfer sama kita, dosa-dosanya kita tertransfer sama dia. Hati-hati dengan orang-orang yang menghalalkan berbagai macam cara. Menghalalkan berbagai macam cara juga terlihat bagaimana orang-orang ingin mendapatkan uang zaman sekarang dengan cara mencuri, korupsi dan sebagainya. Hati-hati dengan orang-orang mengambil jalan dengan jalan yang haram karena salah satu akibatnya doa-doa kita tidak akan pernah terdengar oleh Allah. Seorang pemuda mengangkat tangannya, wahai Allah kabulkan doaku. Kata Rasulullah, bagaimana mungkin Allah bisa mengabulkan doamu sementara semua yang ada dalam dirimu adalah haram, bajumu haram, makananmu haram. Bagaimana mungkin Allah bisa mengabulkan doa-doamu? Doa tidak dikabulkan, berbuat maksiat menjadi tambah sering. Lihat betapa sengsaranya orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Maka silakan mencapai tujuan kita, menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Silakan tidak putus asa dalam meraih mimpi kita. Selama mimpi itu mimpi yang baik dan selama proses yang dilakukan adalah dengan cara-cara yang baik. Kalau ingin mendapatkan keberkahan dan doa sapu jagat apa Bu yang sering kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Luar biasa. qina Azaban. Nah, kalau disuruh nyanyi cepet. Lihat ya Iya. Bu ya, kita ingin mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Gitu ya Bu jawabannya, mudah-mudahan bisa disampaikan pesannya jawabannya kepada tadi. Ya, kadang-kala memang harus dibuktikan dengan perbuatan sih. Betul. Kalau kadang-kala nasihat itu lewat praktek lah. Dan itu, Kadang-kala ada orang tidak mau dengar Ya nasihat. itu dia ya, kita harus hati-hati dan juga. itu bukan kata-kata tadi, ibu-ibu bilang ada kata-kata begini. Itu Al-Quran Bu yang mengatakan saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Semoga Allah memberikan kemudahan setelah kesulitan. Amin. Baiklah pemirsa, setelah ini akan ada bagi-bagi berkah jutaan rupiah. Maka dari itu tetaplah di Islam Itu Indah bersama Fiostin DS. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Jangan pernah mau mengatur Allah. Makanya kalau baca surah Yasin ada 4 penggalan dalam surah Yasin yang harus dijaga tuh.